Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afkatur Rohmah dengan NIM 1915276. Saya adalah mahasiswi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori dan pendekatan manajemen klasik dan neoklasik. Teori manajemen klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Pendekatan ini berpandangan bahwa yang menjadi sasaran manajemen adalah mendapatkan kemakmuran maksimum bagi pengusaha dan karyawannya. Untuk manajemen harus melaksanakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, perlunya dikembangkan ilmu bagi setiap tugas, pedoman gerak, implementasi kerja yang standar, dan iklim kerja yang layak. Yang kedua, pemilihan karyawan yang tepat sesuai dengan persyaratan kerja. Yang ketiga, perlunya pelatihan dan pemberian rangsangan. Yang keempat, perlunya dilakukan penelitian dan percobaan. Pelopor klasik lainnya adalah Henry Weil, menerbitkan Administration Industrial and General yang berisi ilmu pedoman manajemen, yaitu perencanaan, pengkomandoan, pengorganisasian, dan pengawasan. Prinsip-prinsip pokok menurut Fayol adalah: yang pertama, kesatuan komando dianggap paling penting karena pembagian tugas dalam organisasi sudah sangat spesialis. Yang kedua, wewenang harus dapat didelegasikan. Yang ketiga, harus dimiliki oleh setiap manajer. Dan yang keempat, adanya solidaritas kelompok. Menurut Stoner, meskipun teori klasik ini mengandung kelemahan, tetapi masa depannya dapat lebih diterima oleh manajer praktisi daripada aliran lain. Lebih dari itu, faham dari klasik memberikan hal-hal yang penting dari manajer, sehingga manajer waspada terhadap masalah-masalah mendasar yang akan mereka hadapi. Kelemahan teori klasik menurut Villey, Kerr, dan Hall secara garis besar dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik adalah teori yang berkaitan dengan waktu. Teori ini diterapkan permulaan abad 20-an karena motif pekerja waktu itu terutama kebutuhan fisiologis. Yang kedua, teori klasik mempunyai ciri-ciri deterministik. Teori sangat menekankan pada prinsip-prinsip manajemen dan tidak memperhitungkan berbagai dimensi dalam manajemen seperti motivasi pengambilan keputusan dan hubungan informal. Teori manajemen klasik memandang bahwa segala sesuatu dalam aktivitas organisasi dan manajemen didapatkan atas target yang secara kuantitas dapat diukur, yang meliputi target waktu, target output atau hasil, target biaya, target lain yang secara rasional dapat teridentifikasi dan terukur. Selanjutnya, teori manajemen neoklasik. Teori manajemen neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi atau The Human Relation Movement. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan Hawthorne dan dari tulisan Hugo Munsterberg. Percobaan-percobaan ini dilakukan pada tahun 1924 sampai 1932 yang menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan kristalisasi teori neoklasik. Pada akhirnya, percobaan Hawthorne menunjukkan bagaimana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohesif sangat berpengaruh pada operasi organisasi. Teori ini merefleksikan perhatian lebih besar terhadap hubungan sosial di lingkungan kerja dan lebih menekankan harmonisasi kelompok sebagai tujuan organisasi yang paling utama. Pemikiran manajemen lebih dipusatkan pada hubungan manusia dengan manusia dan pada seluruh organisasi yang ada.
Dengan kata lain, teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sekian penjelasan mengenai teori dan pendekatan manajemen klasik dan neoklasik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.